Shalom. Kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Shelly. Nama saya Rina, nama saya Mitra. Kami akan mempresentasikan analisis pengarangan Ayu Tami. Salah satu novel yang kami angkat adalah Saman. Selamat menyimak. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai biografi dari Ayu Utami. Teman-teman dapat melihat slide laptop saya. Pasti teman-teman sudah mengetahui siapa Ayu Utami, apalagi ketika dia datang di acara Bulan Bahasa kita ya. Nah, biografi Ayu Utami. Dia lahir di Bogor tanggal 21 November 1968. Dia merupakan seorang Katolik dengan nama lengkap Justina Ayu Utami. Dan sekarang kita paling sering mengenal dia sebagai Ayu Utami. Nah, dia memiliki orang tua yang bernama Johannes Hadi Sutaryo dan Bernadetta Suhartini. Dia merupakan istri dari Erik Prasetya. Nah, novel pertama dari Ayu Utami adalah novel Saman. Jadi dia pernah mengikuti sayembara penulisan roman Dewan Kesenian di Jakarta tahun 1998. Nah, novel Saman ini merupakan novel pertama Ayu, serta novel yang penuh kontroversi yang dapat memenangkan Prince Claus Award 2000 dari Prince Claus Fund. Nah, selanjutnya pendidikan dari Ibu Ayu Utami yaitu dia merupakan S1 Sarjana Sastra Rusia dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1994. Kemudian dia juga merupakan Advanced Journalism Thomson Foundation Cardiff UK tahun 1995, dan dia juga merupakan Asian Leadership Fellow Program di Tokyo, Jepang tahun 1999. Nah, kita akan melihat juga karir dari Ibu Ayu Utami. Nah, yang pertama, dia merupakan Guest Public Relation di Hotel Arya Duta. Kemudian dia merupakan jurnalis majalah Matra. Dia juga jurnalis majalah Forum Keadilan. Kemudian jurnalis majalah DNR. Kemudian kolumnis mingguan sketsa di Harian Berita Buana tahun 1991. Kemudian salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Kemudian kurator komunitas Utan Kayu. Kemudian redaktur jurnal Kalam dan peneliti di Institut Studi Arus Informasi. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti dan melihat karya-karya dari Ibu Ayu Utami. Yang pasti kita mengetahui bahwa novel pertama Ibu Ayu Utami adalah novel Saman tahun 1998. Kemudian Larung tahun 2001, ini merupakan diwilogi dari karya Ibu Ayu Utami. Kemudian esai Si Parasit Lajang tahun 2003. Kemudian Bilangan Full tahun 2008. Kemudian Manjali dan Cakrabirawa tahun 2010. Kemudian Cerita Cinta Enrico tahun 2012. Kemudian Sogija 100% Indonesia tahun 2012. Kemudian Lalita tahun 2012. Kemudian Si Parasit Lajang tahun 2013. Kemudian Anatomi Rasa tahun 2019. Oke teman-teman, demikian biografi dan karya-karya dari Ibu Ayu Utami. Nah teman-teman, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai novel Saman, yaitu karya Ayu Utami. Nah, yang selanjutnya itu untuk sinopsis novel Saman itu sendiri. Nah, jadi novel Saman ini menceritakan tentang seorang pastor yang bernama Athanasius Wisanggeni. Nah, jadi si Wis ini adalah merupakan seorang pastor yang diberikan sebuah tugas untuk melakukan pelayanan di sebuah desa, yaitu Prabu Muli, tempat dia dilahirkan. Nah, ketika melakukan pelayanannya di Prabu Muli, Wis ini ingin kembali ke rumah masa kecilnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi rumah
di masa kecilnya itu. Nah, ketika dia mendatangi rumah masa kecilnya itu, dia mendengar sebuah teriakan meminta tolong. Akhirnya dia mendekati suara tersebut hingga ia berada di tengah hutan. Nah, ketika di tengah hutan itu, Wish ini melihat seorang perempuan di sana. Nah, ternyata seorang perempuan ini merupakan seorang yang memiliki gangguan jiwa. Dia diasingkan oleh keluarganya di situ. Nah, karena merasa kasihan, akhirnya Wish ini membuatkan rumah yang nyaman untuk gadis itu, untuk perempuan itu. Nah, perempuan itu bernama Upi. Nah, ketika pelayanan di Prabu Muli ini, Wish tidak hanya melayani sebagai seorang pastor, tetapi dia juga membantu para petani di sana dengan membuat pembangkit listrik di area perkebunan karet. Nah, hingga pada suatu hari terjadi kerusuhan. Nah, kerusuhan ini terjadi karena pembangkit listrik yang dibuat oleh Wish ini dirusak oleh seseorang dari suruhan perusahaan sawit yang ingin membeli lahan karet tersebut. Nah, karena Wish dan keluarga Upi yang tetap mempertahankan lahan karet itu dan tidak ingin menjualnya, akhirnya orang-orang suruhan tersebut merasa geram dan akhirnya mereka itu membakar seluruh rumah warga dan mengasingkan Wish di sebuah penjara. Nah, hingga suatu hari ketika di penjara itu terjadi kebakaran. Akhirnya Wish ini bisa menyelamatkan diri. Nah, karena merasa tidak aman di Indonesia, akhirnya Wish ini mengubah nama menjadi Saman. Akhirnya Wish ini diasingkan oleh sahabatnya yaitu Chok dan Yasmin di New York. Nah, ketika di situ Wish ini tidak menggunakan nama Wish lagi, tetapi sudah menggunakan nama Saman. Nah, Saman ini akhirnya jatuh cinta kepada Yasmin karena mereka ini memiliki iman yang sama dan akhirnya mereka ini melakukan hubungan yang terlarang yaitu selingkuh, meskipun Saman ini merupakan seorang pastor. Selanjutnya yaitu tentang tokoh dan penokohan dari novel Saman tersebut. Yang pertama itu ada Saman, yaitu baik hati, religius, penuh kasih sayang, dan rela berkorban. Hal ini tentang yang religius bisa dilihat ketika Saman ini merupakan seorang pastor. Yang penuh kasih sayang, Saman ini dapat dilihat ketika Saman membantu Upi dalam membuatkan rumah yang nyaman demi dia. Yang selanjutnya itu rela berkorban, di mana dia rela mengorbankan nyawanya demi membantu para petani yang ada di desa Prabu Mulih. Yang kedua itu Laila, merupakan gadis yang lugu, penuh kebimbangan, tulus, dan rela berkorban. Laila ini sering membantu para sahabatnya. Yang selanjutnya yaitu Chok, yaitu perempuan yang dikatakan binal. Mengapa dikatakan binal? Karena Chok ini merupakan seorang perempuan yang sering bergonta-ganti pacar dan telah memberikan keperawanannya sejak SMP kepada seorang laki-laki. Yang selanjutnya itu ada Sakuntala. Sakuntala ini adalah seorang gadis yang pemberontak. Dia dikatakan pemberontak karena dia itu membenci ayahnya sehingga ia memilih untuk pergi ke New York. Dan yang selanjutnya itu Yasmin, seorang yang pintar, nakal, dan tidak setia. Yasmin ini seorang perempuan yang nakal dan tidak setia dapat dilihat ketika Yasmin ini berselingkuh dengan Saman. Dan yang selanjutnya itu Upi. Upi ini merupakan seorang perempuan yang memiliki gangguan jiwa. Nah, yang selanjutnya itu ada Rosano, seorang yang ramah dan angkuh. Yang selanjutnya ada Anson, pekerja keras. Anson ini merupakan kakak dari Upi. Nah, yang selanjutnya itu ada Hasim Ali, penyayang dan pekerja keras. Dan yang terakhir itu ada Mak Argani. Mak Argani ini adalah emak dari Upi. Nah, Mak Argani ini memiliki sifat yang baik hati karena meskipun Upi seorang yang
memiliki gangguan jiwa, Mahargani ini tetap menyayangi Upi dan Anson tanpa membeda-bedakan. Nah, untuk selanjutnya itu untuk latar tempat dari novel Saman, yang pertama itu ada pertambangan minyak, yang kedua itu ada New York, dan yang ketiga itu ada Desa Prabu Mulih. Nah, untuk latar waktu dari novel tersebut itu adalah masa rezim Orde Baru. Jadi, sebagian besar dari novel Saman itu memiliki latar waktu di masa rezim Orde Baru. Nah, yang selanjutnya itu ada untuk unsur intrinsik, ada alur. Alur dari novel ini itu campuran, yaitu maju dan mundur. Terus gaya bahasa yang digunakan itu gaya bahasa yang figuratif. Nah, yang selanjutnya itu sudut pandang. Nah, dalam novel Saman ini Ayu Utami itu menggunakan sudut pandang campuran. Buku Saman saya tulis 20 tahun yang lalu, ketika itu masih di masa rezim militer. Ketika itu saya menulis novel karena saya tidak boleh lagi menjadi wartawan. Waktu itu saya menjadi aktivis untuk kebebasan pers, dan semua aktivis itu dilarang untuk bekerja sebagai wartawan, dan karena itu saya menulis fiksi. Latar belakangnya saya kira ada 3 tema besar yang mempengaruhi saya. Yang pertama adalah represi di masa Orde Baru, kemudian persoalan gender, dan yang ketiga kegelisahan saya sendiri mengenai hal-hal ketuhanan. Buku Saman itu saya tulis 20 tahun yang lalu, jadi membacanya kembali juga semacam mengenang kembali apa yang terjadi pada masa lalu. Saya merasa beberapa hal teknis berubah tentu saja, misalnya adalah soal kebebasan pers yang sekarang kenyataannya sama sekali berubah. Dulu kami tidak punya akses informasi, sekarang berlebihan akses informasi itu, mungkin bukan berlebihan tapi penggunaan kebebasan itu menjadi cenderung kepada sering banyak ujaran kebencian. Tetapi saya juga melihat bahwa hal-hal yang saya tuliskan di dalam Saman itu masih terjadi sampai sekarang. Misalnya soal rasisme, soal ketidakadilan atau kerusakan ekologi, ketidakadilan terhadap petani lokal itu masih tetap terjadi sampai sekarang. Selanjutnya mengenai fakta-fakta kepengarangan Ayu Utami. Yang pertama itu adalah novel Saman muncul di tengah krisis moneter. Seperti yang sudah diketahui di awal tadi, bahwa novel Saman ini terbit di tahun 1998, di mana tahun 1998 merupakan tahun terakhir masa rezim Orde Baru tersebut. Jadi ketika novel Saman ini muncul, banyak menimbulkan kontroversi. Yang kedua adalah keberanian Ayu dalam mengungkap sisi erotis perempuan dalam novel Saman dan Larung. Nah, seperti yang diketahui, novel Saman ini merupakan salah satu pemikiran Ayu Utami yang berpaham feminisme radikalis. Jadi, keberanian Ayu ini dalam mengungkap sisi perempuan ini banyak diceritakan di contoh-contoh novel Saman dan Larung. Yang ketiga adalah dalam novelnya, Ayu menyisipkan unsur magis, religius, dan politik di dalamnya. Jadi, setiap novel Ayu Utami ini pasti menyisipkan unsur-unsur gaib atau magis, religius, dan politik di dalamnya. Jadi teman-teman, novel Saman ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihannya, Ayu Utami memiliki penggambaran yang sangat bagus di dalam menceritakan novel Saman, sehingga membuat para pembaca itu seolah-olah masuk di dalam cerita novel Saman tersebut. Nah, untuk kelemahannya, hampir di setiap bab dari novel Saman ini terdapat adegan dewasa, sehingga novel Saman ini tidak layak untuk dibaca anak-anak, dan novel Saman ini hanya layak dibaca untuk orang-orang dewasa. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.